Bab 007. Lagi dan lagi, Azarin tak bisa menjawab apapun selain anggukan kepala. Beruntung pula dia mengenakan cadar, serta kacamata saat ini, sehingga matanya yang memerah tidak terlihat oleh siapapun. Setelah duduk di dalam bus, Azarin sempat melirik jenderal yang masih berdiri di tempat yang sama. Bohong sekali jika dia tak merasakan sakit. Untuk kali pertama selama dia menikah, kembali ke rumah orang tuanya seorang diri. Hampir 2 jam lamanya ditempuh Azarin ke desa kelahirannya. Sampai akhirnya mobil yang membawanya pun berhenti di depan jalan utama. Dikarenakan jalanan rumahnya dilewati bus, sehingga dia tak perlu turun sampai ke terminal. Dari situ Azarin mesti menggunakan ojek lagi untuk sampai ke rumah, dan hanya 5 menit saja dia telah sampai di depan rumah. Namun, wanita bercadar itu justru hanya diam menatap rumah yang terlihat sunyi itu. Ada rasa takut bertemu kedua orang tuanya yang pasti akan bertanya alasan kedatangannya malam begini. Sekitar 5 menit Azarin terdiam, dia pun memutuskan untuk mengetuk pintu rumah sambil mengucap salam. Tidak begitu lama, suara balasan dari dalam pun sudah terdengar. Dari suara saja, Azarin sudah bisa ditebak, sang ibulah yang membukakan pintu. Waala! Herlina, ibunda Azarin langsung terdiam. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan luar biasa. Umi, sapa Azarin seraya mengambil tangan keriput itu, dan dicium dengan takzim. Maaf ya, sudah. Buat Umi terkejut. Kamu datang sendiri, sayang. Setelah menguasai dirinya, Herlina pun langsung melirik ke pekarangan rumah. Namun, dia kembali disadarkan dengan anggukan kepala Azarin. Mas Jen lagi piket, Umi. Jadi aku berangkat sendiri. Nanti Mas Jen jemput kalau aku sudah mau pulang, jawab Azarin dengan memberikan penjelasan. Herlina mengangguk sambil menipiskan bibir. Tatapannya berubah sendu. Dia tahu, kedatangan Azarin saat ini karena sedang tidak baik-baik saja. Tanpa banyak bicara lagi, Herlina menarik tangan Azarin dan membawa masuk ke dalam rumah. Abahmu lagi menghadiri acara pengajian 7 harian Mbah Moda di Kulon, nak, beber Herlina sebelum anaknya bertanya. Sementara Azarin masih fokus mengedarkan pandangannya, menatap seisi rumah yang tidak terlihat adanya perubahan sedikitpun. Hanya saja ada satu figura foto yang berada di ruang tengah, dengan ukuran cukup besar. Yakni foto pernikahannya. Kamu mandi dulu. Umi siapkan makan, ucap Herlina ketika mereka telah sampai di ujung tangga menuju lantai 2. Azarin mengangguk. Dia memang membutuhkan air segar sekarang, apalagi dia belum melaksanakan salat Isya. Oh iya, nak. Jangan tidur di kamarmu dulu, ya. Umi belum merapikan. Kamu tidur di kamar kakakmu saja dulu, ucap Herlina, membuat Azarin yang sudah menaiki anak tangga langsung berhenti. Apa tidak masalah, Umi? Nanti kakak. Tidak apa, nak. Lagian cuma malam ini saja, potong Herlina dengan cepat. Semua orang di rumah ini pun tahu, Alea tak pernah suka kamarnya dimasuki oleh siapapun. Meski itu Azarin, adiknya sendiri, dan sudah menjadi aturan tidak tertulis. Hal itu sudah terjadi semenjak mereka remaja. Alea sangat tertutup tentang kehidupan pribadinya, bahkan sampai saat ini, Azarin tak mengetahui sosok pria yang ada di hati sang kakak, sampai dia memutuskan belum menikah. Tapi jangan bilang sama kakak ya, Mi. Aku takut kakak marah, pinta Azarin,
dan tentu saja langsung disetujui Herlina. Azarin pun segera melanjutkan langkahnya menuju lantai 2. Begitu dia sampai pun, pintu kamarnya langsung terlihat karena letaknya tak jauh dari tangga. Pintu bercat putih dengan gantungan origami bertuliskan namanya masih terpasang rapi. Sementara kamar sang kakak berada di paling ujung. Dikarenakan tubuhnya yang amat sangat lelah, Azarin memilih segera menuju kamar sang kakak. Begitu dia membuka pintu, aroma wangi khas Aleya langsung menyapa indera penciumannya. Bukan hanya itu saja, desain kamar kakaknya jauh berbeda dengannya. Jika kamar Azarin didominasi warna coklat vintage, Aleya sendiri dominan putih polos. Hanya beberapa furnitur warna krim yang tidak terlalu mencolok. Namun, ada satu hal yang paling mencolok dari kamar tersebut, yakni foto-foto Polaroid yang berukuran kecil menempel di tembok, serta dihiasi dengan lampu-lampu berukuran mini warna kuning. Tak bisa menahan rasa penasarannya, Azarin mendekat, melihat satu persatu foto-foto tersebut. Tanpa sadar tangannya pun terulur memegang foto-foto yang menunjukkan banyak momen penting. Hingga detik kemudian Azarin tersenyum tatkala melihat wajahnya di antara foto yang banyak itu. Masih jelas diingatannya, foto itu diambil saat Aleya mendapatkan gaji pertama di puskesmas dan langsung mengajaknya makan di alun-alun Sukabumi. Kakak masih simpan foto ini, gumamnya seraya terkekeh pelan. Gemes banget ya. Muka aku masih polos banget, masih agak gendutan juga di sini. Tangan Azarin kembali menelusuri setiap gambar yang banyak itu. Sampai tiba-tiba saja Azarin berhenti pada gambar sang kakak yang sedang berdiri bersama pria berpakaian anggota TN1. Posisi kakaknya memeluk lengan pria tersebut dan satu tangan memegang buket bunga. Namun, yang membuatnya merasa aneh, yakni separuh gambar pria itu dipenuhi coretan tinta merah. Bahkan nama pria di baju seragam tidak lagi terlihat. Azarin berusaha menggosok-gosok gambar tersebut, berharap tinta spidol merah sedikit memudar. Tetapi semakin digosok, jarinya justru terasa sakit. Siapa dia? Kenapa? Pemandangan latar fotonya seperti tidak asing. Gumam Azarin lirih. Umi, aku boleh nanya gak? Baru saja Azarin duduk di kursi makan, dia tak bisa lagi menahan rasa penasaran yang menggebu-gebu. Sementara Herlina sendiri sibuk menyendokkan nasi di piring Azarin, langsung mengiyakan. Umi tahu gak siapa cowok yang Kak Leia suka? Azarin sengaja tidak langsung pada intinya. Dia ingin mencongkel informasi pada sang ibu terlebih dahulu. Namun, wanita parubaya itu justru menggeleng. Piring yang sudah berisi nasi serta lauk pauk diletakkan di depan Azarin. Umi gak tahu siapa pria yang disukai kakakmu itu, nak, jawabnya penuh keyakinan. Kemudian kembali berkata, sekarang kamu makan dulu. Nanti aja bahasnya. Aku mau bahas sekarang, Umi. Aku benar-benar ingin tahu siapa pacar kakak. Azarin tetap bersikukuh dengan jawabannya. Bahkan dia sengaja mendorong sedikit piring di depannya. Masa iya? Kakak gak pernah cerita sama Umi siapa pria yang disukai, tukas Azarin sembari memanyunkan bibirnya. Sikap kekanakan, manja serta tak mau kalah inilah yang kerap ditunjukkan Azarin saat berdua dengan sang ibu saja. Sementara sikap keras kepala, dewasa dan kadangkala sok kuat sering ditunjukkan saat bersama jenderal. Herlina pun menghela napas terlebih dahulu. Akhirnya dia kalah dengan permintaan sang anak. Kakakmu memang tidak menceritakan secara detail siapa orang yang disuka.
Umi juga tidak pernah cari tahu, selama kakakmu masih belum mengungkapkan keinginannya menikah. Atensi Azarin kali ini benar-benar teralihkan. Dengan tenang dia menyimak perkataan sang ibu sambil menautkan kedua tangan di atas meja makan. Herlina terdiam sejenak, sembari mengingat lagi apa yang terjadi. Umi ingat waktu itu, kakakmu bilang setelah mengambil spesialis ahli dalam, dia ingin memperkenalkan lelaki yang sudah membuatnya termotivasi sampai mendapatkan prestasi di kampus. Lelaki yang sudah membuatnya bahagia setiap hari. Lelaki itu juga sudah sempat melamarnya saat KKN di Jakarta. Mereka bahkan sepakat akan menikah setelah kakakmu wisuda. Terus gimana selanjutnya, Umi? Tanya Azarin penasaran. Namun, Herlina justru menggeleng. Umi tidak tahu lagi bagaimana kisahnya, Nak. Kakakmu tidak pernah lagi berbagi cerita kepada Umi, apalagi semenjak kamu menikah dan pindah ke Jakarta. Kakakmu menjadi pendiam, bahkan lebih sering menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya. Umi juga gak ngerti. Herlina mengangkat kedua pundaknya setelah menjelaskan. Sementara Azarin masih mengerutkan kening. Umi hanya berpikir perubahan sikap kakakmu itu, karena dia takut kehilanganmu. Selama ini, kalian telah tumbuh bersama, di rumah ini. Meski sering kali kalian berantem, marahan, tapi Umi yakin, kakakmu merasa kehilangan, imbuh Herlina kemudian. Sekarang kamu makan ya. Gak enak makanannya kalau sudah dingin. Herlina menyodorkan lagi makanan Azarin, walaupun dia tahu putri bungsunya ini masih belum puas dengan pembicaraan mereka. Tak ada bantahan, Azarin segera menikmati makanannya dalam diam, tetapi pikirannya sibuk. Menerka-nerka sosok pria yang telah menyakiti kakaknya sampai dia memutuskan tidak menikah. Hanya butuh 15 menit saja Azarin menikmati makanan tersebut, dan menghabisi segelas air minum. Dia lantas kembali menatap sang ibu. Umi tahu gak, kalau pacar Kak Leya itu seorang anggota TNI. Sama seperti Mas Jen, ucap Azarin melanjutkan pembahasan mereka yang tertunda. Oh ya. Herlina yang sedang merapikan meja makan, sontak terhenti. Informasi itu cukup mengejutkan Herlina. Kamu tahu dari siapa? Kak Leya sendiri yang bilang sama aku, Umi. Bahkan dia meminta ke Mas Jen untuk masuk ke klinik militer agar bisa mengobati rasa sakitnya. Herlina terdiam. Dan tadi, saat aku masuk ke kamar kakak, aku gak sengaja lihat foto kakak dengan pria berseragam. Tapi wajah pria itu sudah dicoret, sampai tidak terlihat sedikit pun wajahnya. Azarin kembali mengungkapkan hal yang tidak diketahui ibunya. Umi benar-benar tidak tahu apapun lagi tentang kakakmu, Nak. Herlina lantas mengambil piring kotor Azarin dan dibawa ke dapur. Tak ayal Azarin pun mengekor bak anak ayam. Selama kakakmu gak ada, Umi sempat merapikan kamarnya. Tapi tidak memperhatikan foto yang kamu maksud, ucap Herlina kemudian. Langkah Azarin pun berhenti di dapur, dan bersandar ke meja dekat wastafel sambil memperhatikan sang ibu yang mulai mencuci bekas masak, serta piring kotor. Sebenarnya aku penasaran dengan laki-laki itu, Umi. Aku ingin tahu alasan dia meninggalkan Kak Leya. Aku kasihan sama Kak Leya, Umi, ungkap Azarin, lalu menghela napas berat. Dia teringat lagi saat Aleya menangis pilu, tepat di pukul 3 pagi. Waktu yang seharusnya digunakan orang untuk tidur atau beribadah tahajud. Mirisnya lagi, sampai hari ini dia tak mengetahui alasan sang kakak menangis.
Terus rencana kakakmu yang ingin masuk ke klinik militer gimana? Suamimu mau membantu. Di saat tangannya sibuk mencuci piring, Herlina kembali melontarkan pertanyaan. Namun, Azarin justru mengangkat kedua pundaknya. Entahlah. Mas Jen bilangnya gak bisa, dan gak semudah itu masuk ke sana. Perlu seleksi khusus. Ya. Umi hanya bisa doakan kalian yang baik-baik saja, nak. Kakakmu cepat dapat jodoh, dan kamu cepat diberikan momongan, ucap Herlina tanpa mengalihkan pandangannya dari piring yang dicuci. Tanpa disadari kata-kata itu membuat Azarin merasa tertampar. Gegas dia menatap ke lain arah agar wanita parubaya itu tidak melihat wajahnya yang mulai memerah. Ngomong-ngomong kamu sudah pernah memeriksakan kandunganmu di dokter? Tanya Herlina sambil menoleh sesaat pada Azarin. Tak ingin membuat ibunya curiga, Azarin segera mengulas senyum meski sangat terpaksa. Sudah, Umi. Mohon doanya ya. Kita hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan apa yang terbaik buat hambanya. Insya Allah, nak. Umi tidak pernah lelah mendoakanmu, kakakmu, ucap Herlina lembut. Bersamaan itu cucian piringnya telah selesai, dan segera mengajak Azarin masuk ke dalam untuk bersantai di ruang tengah. Namun, baru saja dua wanita itu duduk, tiba-tiba saja terdengar salam dari ruang tamu yang langsung dijawab oleh keduanya. Itu abahmu sudah datang, ucap Herlina sambil beranjak dari ruang tengah menghampiri sang suami. Tanpa Herlina sadar, Azarin sudah berdiri dengan tegang. Menggigit bibirnya sambil meremas ujung bajunya. Belum sempat dia memikirkan alasan, tiba-tiba saja orang yang sangat disegani itu muncul bersama sang ibu. Raut wajahnya tampak datar. Entah apa yang sudah ibunya katakan. Abah. Sapa Azarin dipenuhi rasa gugup. Akan tetapi dia mencoba berani untuk mengambil tangan itu dan dicium dengan takzim. Sementara itu, Herlina segera meninggalkan anak dan suaminya di ruang tengah dengan alasan menyimpan bingkisan yang dibawa dari rumah tempat tahlilan. Setelah menyalami sang ayah, Azarin hanya diam dengan posisi berdiri, menatap ayahnya duduk di sofa tunggal. Tak ada suara yang terdengar, tetapi bagi Azarin itu jauh lebih menakutkan. Tebarat laut yang tenang justru sedang mempersiapkan badai yang hebat. Apa suamimu tahu kamu datang ke sini? Tanya Adam setelah cukup lama terdiam. Azarin mengangguk dengan gugup. Tahu, bah. Beliau yang mengantar ke terminal, ungkapnya. Bukan tanpa alasan Azarin merasa ketakutan. Mengingat selama ini tak pernah dia datang seorang diri di rumah. Meskipun rumah tangganya dari awal menikah tidak baik-baik saja, tetapi setiap datang, dia dan Jenderal selalu kompak menunjukkan kemesraan. Apa kamu ada masalah dengan suamimu? Tanya Adam lagi. Dan kini atensinya benar-benar menatap sang anak yang masih berdiri. Bahkan terlihat memilin ujung bajunya sambil menundukkan kepala. Sebuah reaksi yang menyiratkan ketakutan. Sekali lagi saya bertanya, Asa. Apa kamu ada masalah dengan suamimu? Desak Adam yang mulai terdengar tak sabaran. Azarin segera menggelengkan kepala. Tidak, bah. Kami baik-baik saja. Kalau begitu pulang sekarang. Ujar Adam dengan lantang, membuat Azarin langsung mengangkat pandangannya. Tinggalkan rumah ini, Asa. Imbuhnya dengan tegas. Kemasi barangmu sekarang, biar abah yang antar kamu pulang. Astagfirullahalazim, abah. Kenapa kayak gitu sih sama anak kita?
Herlina datang tergesa-gesa dari dapur setelah mendengar suara keras suaminya. Lihat sekarang jam berapa, Abah? Jam 8:30 malam. Sergah Herlina tidak terima. Kalau mau minta anakmu pulang, minimal siang, Bah. Jangan malam-malam begini. Azarin saja baru sampai di rumah. Herlina segera duduk di sofa dan menatap sang suami dengan tajam. Lagi pula ini rumah anak kita juga. Kapanpun mereka ingin datang, pintu rumah ini akan selalu terbuka. Imbuhnya marah.